Puji Tuhan, kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah keluarga kita masing-masing. Kita sebagai Gereja Baptis Indonesia Pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anakku semua, pada saat ini firman Tuhan yang didasarkan pada materi sekolah minggu, kita masuk pada pelajaran yang keempat. Dan dalam pelajaran yang keempat ini, judulnya adalah mengalami kuasa sebagai pemberita Injil, yang didasarkan pada Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Bapak Ibu, sekarang ini situasi masih mencekam. PSBB masih kita alami bersama-sama. Sekali lagi, bahwa kondisi ini adalah satu kondisi yang Tuhan berharap supaya pertobatan terus terjadi di antara banyak orang untuk datang kepadanya, untuk menjadi penyembah-penyembahnya. Ini adalah kerinduan Tuhan. Dan kerinduan Tuhan ini berarti Tuhan merindukan akan keselamatan atas setiap orang. Karena itu Allah terus berkarya melalui Roh Kudus-Nya agar supaya ada pemberita-pemberita Injil yang terus didorong untuk memberitakan Injil. Roh Kudus juga berkarya melawat orang-orang berdosa supaya orang-orang berdosa hatinya menjadi terbuka terhadap Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, oleh karena itu terkait dengan karya utuh, karya Roh Kudus dalam menyelamatkan orang-orang berdosa perlu kita pelajari. Teks firman Tuhan yang sudah kita baca yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang 10 tadi. Di sana mengajarkan hal-hal yang praktis terkait dengan peran pemberita Injil. Peran pemberita Injil sangat besar. Bagaimana supaya ditemukan orang-orang terhilang, diselamatkan orang-orang terhilang bersama-sama karya Roh Kudus. Mari kita akan perhatikan bersama-sama dan mari kita simak agar supaya masing-masing di antara kita sebagai para pengikut Kristus dapat menjalankan peran sebagai saksi, sebagai pemberita Injil. Hal yang pertama yang perlu kita ketahui adalah pemberita Injil harus menciptakan peluang untuk pemberitaan Injil. Saya ulangi lagi ya, garis besar yang pertama adalah pemberita Injil harus menciptakan peluang untuk pemberitaan Injil. Amanat Agung memerintahkan kepada kita supaya kita pergi. Nah, pergi di sini adalah sesuatu tindakan ketaatan yang harus kita ambil. Ketika kita pergi, maka kita akan bisa bertemu dengan siapa saja. Lalu ketika kita bertemu dengan seseorang, lalu kita bisa berinteraksi. Dan ketika kita berinteraksi, nanti kita akan menemukan bahwa ada orang-orang yang hatinya terbuka. Nah, ini adalah makna ketika kita pergi. Dalam teks firman Tuhan ini dikatakan di dalam ayat yang pertama, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Jadi ayat ini memberitahukan kepada kita, Petrus
dan Yohanes meninggalkan rumahnya, kamar yang disewa itu, lalu pergi ke Bait Allah. Ini makna dari pergi itu. Nah, oleh karena itu kebenaran ini, yaitu ketaatan pergi dalam rangka membuka peluang, itu harus kita ambil. Ketika kita tidak mengambil, maka peluang tidak akan kita dapatkan. Tapi kalau kita secara sengaja dan kita serahkan kepada karya pimpinan Roh Kudus, kita akan menciptakan peluang, maka kita akan mendapatkan peluang-peluang itu. Kita sebagai Gereja Baptis Indonesia punya pengalaman-pengalaman ketika pergi. Beberapa tahun yang lalu kita lakukan doa keliling. Ketika kita lakukan doa keliling, sepanjang perjalanan kita berdoa, kita arahkan perhatian kita kepada Tuhan dan orang-orang berdosa. Dan pada saat doa keliling, kita berhenti di satu alun-alun yang ada di Pulau Madura sana. Lalu ketika kita berhenti, kita turun. Dan ketika turun, kita berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sana. Nah, ini yang dimaksud dengan menciptakan peluang. Dan pada saat itu ada orang yang terdorong hatinya untuk memberitakan Injil. Kita pergi melalui mission trip. Ketika kita pergi melalui mission trip, kita bertemu dengan sejumlah orang. Kita berinteraksi dengan sejumlah orang. Lalu dari sana kita juga akhirnya dapat kesempatan untuk memberitakannya. Dan berbagai macam pelayanan-pelayanan yang kita lakukan melalui kegiatan pergi, kita bisa menciptakan peluang. Nah, ini kebenaran yang pertama, yaitu pemberita Injil harus menciptakan peluang untuk pemberitaan Injil itu sendiri. Lalu berikutnya adalah kebenaran yang kedua adalah pemberita Injil harus menangkap peluang dengan kepedulian atas kebutuhan orang berdosa. Saya ulang lagi. Pemberita Injil harus menangkap peluang dengan peduli terhadap kebutuhan orang berdosa itu. Nah, jadi ini adalah satu kecakapan yang perlu kita bangun, kecakapan rohani yang perlu kita bangun di dalam kehidupan ini setelah kita pergi lalu mendapatkan peluang atau kesempatan itu. Nah, peluang pemberitaan Injil di sini sesungguhnya ada tanda-tandanya, ada tanda-tandanya. Seperti dalam teks firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, yaitu ketika Petrus dan Yohanes ke Bait Allah, lalu di pintu gerbang ada orang yang lumpuh, orang yang terpinggirkan di sana, lalu orang ini menaruh harap. Sorot matanya tertuju kepada Petrus dan Yohanes penuh harap. Ini adalah salah satu tanda, ya, salah satu tanda. Jadi tanda ketika peluang itu dibukakan oleh Roh Kudus, maka ada seseorang yang memperhatikan kehadiran saudara. Sorot matanya tertuju kepada saudara. Barangkali ada senyum simpatik yang diberikan kepada saudara. Lalu ada sebuah harapan yang bisa kita baca. Ada sesuatu kebutuhan yang perlu dipenuhi pada saat itu. Dan kebutuhan ini bisa jadi adalah orang itu, seperti orang lumpuh itu, perlu disembuhkan. Kebutuhan itu bisa jadi orang itu nampak sedih dan perlu orang lain. Nah, ini adalah tanda-tanda, ya, tanda-tanda yaitu tentang ekspresi kebutuhan orang yang perlu kita baca. Kita sudah pernah belajar dari NCD,
natural, church development. Salah satu karakter gereja sehat adalah pemberitaan Injil yang menjawab kebutuhan. Oleh karena itu, ketika kita memberitakan Injil, kita perlu memperhatikan yaitu kebutuhan orang yang berhadapan dengan kita. Nah, seperti di sini Rasul Petrus dan Yohanes ketika bertemu dengan satu orang berdosa, orang lumpuh di sini, dia memberi perhatian itu. Yang diperhatikan di sini hanya satu jiwa. Satu jiwa pun satu jiwa yang kondisinya kurang mendapatkan perhatian dari banyak orang. Tetapi dalam teks ini kita dapat memperhatikan, sekalipun satu jiwa orang lumpuh, tapi Tuhan sangat mengasihi, Tuhan sangat peduli. Kalau sebelumnya di hari Pentakosta, peluang yang diberikan oleh Roh Kudus adalah ribuan orang. Tapi di sini hanya seorang saja yang punya kebutuhan, yang punya harapan, dan Roh Kudus berkarya di sana. Dan dalam teks ini kalau Bapak Ibu memperhatikan, ketika peluang memberitakan Injil kepada seorang lumpuh ini diambil secara bertanggung jawab, maka peluang berikutnya akan didapatkan. Dan peluang berikutnya itu kalau kita perhatikan dalam teks ini ya, begitu satu jiwa ini diselamatkan, selanjutnya ada peluang bagi Petrus dan Yohanes berkhotbah di Serambi Salomo. Bisa kita perhatikan ayat 11 sampai ayat yang terakhir. Lalu pasal 4 ayat yang keempat. Di sana dinyatakan peluang itu ternyata terus berkembang sedemikian rupa yang hasilnya atas kesempatan selanjutnya itu kalau saya baca dikatakan di sana demikian ya. Kisah pasal 4 ayatnya yang keempat berbunyi demikian. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan. Jadi ketika satu jiwa diperhatikan, peluang berikutnya dibukakan Tuhan sehingga tuaian terus terjadi. Jadi Bapak Ibu, mari dalam hal ini kita sungguh-sungguh menciptakan peluang. Ketika ada peluang, kita ambil secara bertanggung jawab, dan peluang yang kita pertanggungjawabkan itu Tuhan bisa membukakan menuju kepada peluang berikutnya. Nah, ini adalah kebenaran yang kedua. Kebenaran yang ketiga, yang terakhir adalah pemberita Injil harus mengandalkan kuasa Roh Kudus dalam menjawab kebutuhan. Sekali lagi, pemberita Injil harus mengandalkan kuasa Roh Kudus dalam menjawab kebutuhan orang berdosa. Ketika Yohanes dan Petrus bertemu dengan orang lumpuh ini, orang lumpuh di sini memang ada kebutuhan. Kebutuhannya sesungguhnya menerima sedekah. Tetapi Petrus dan Yohanes melihat bahwa orang lumpuh ini yang dibutuhkan lebih daripada sedekah, yaitu kesembuhan secara jasmani dan secara rohani. Ini adalah kebutuhan yang sesungguhnya, kebutuhan yang utuh. Nah, ketika Petrus dan Yohanes melihat kebutuhan ini, Petrus dan Yohanes tidak melangkah dengan kekuatannya sendiri, tetapi dia melangkah dengan mengandalkan kuasa dari Roh Kudus itu sendiri. Nah, oleh karena itu
Begitu dia bertemu dengan orang lumpuh itu, Petrus dan Yohanes langsung menggunakan otoritas yang dimiliki oleh Yesus. Dengan menatap secara tajam kepada orang lumpuh itu, Petrus dan Yohanes berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Seperti yang dikatakan di dalam Kisah pasal 3 ayat yang ke-6. Nah, ini menunjukkan bahwa Petrus dan Yohanes sungguh-sungguh mengandalkan kuasa Roh Tuhan, menggunakan otoritas ilahi yang ada pada nama Yesus Kristus. Ini penting ya. Ini penting untuk kita lakukan. Jangan sampai kita mengandalkan diri sendiri, tapi andalkan Tuhan. Lalu ada satu tindakan yang lain lagi yang perlu kita simak bersama-sama, yaitu di dalam ayat berikutnya, yaitu di dalam ayat yang ke-7. Perhatikan Bapak Ibu, dikatakan di sana demikian, ayat 7 ya. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Di sini Bapak Ibu, ada sebuah keterpaduan dari iman yang dimiliki oleh Petrus dan Yohanes, lalu iman yang sangat kecil barangkali yang dimiliki oleh orang lumpuh itu. Tapi juga ada sentuhan kasih yang diberikan oleh Petrus dan Yohanes. Dan sentuhan kasih itu mampu membangkitkan iman dan pengharapan yang dimiliki oleh orang lumpuh itu. Sentuhan kasih itu yaitu Petrus dan Yohanes memegang tangannya, membantu orang lumpuh itu untuk berdiri, dan akhirnya orang lumpuh itu kuat berdiri. Ini hasil keterpaduan antara iman, kasih, dan pengharapan. Pertama-tama yang dimiliki oleh para rasul, yang selanjutnya ditularkan kepada orang berdosa. Akhirnya mujizat terjadi. Orang lumpuh itu sembuh, orang lumpuh itu bersukacita, lalu memuliakan nama Tuhan, dan apa yang dilakukan oleh orang lumpuh ini menjadi perhatian banyak orang yang akhirnya kesempatan berikutnya, kesempatan memberitakan Injil, Tuhan bukakan sedemikian rupa. Jadi dari bagian-bagian firman Tuhan ini, mari kita tangkap bahwa memberitakan Injil adalah tugas setiap orang percaya, setiap pengikut Kristus. Dan Roh Kudus bekerja sepenuhnya di dalam diri para pelayan firman Tuhan, berkarya atas orang berdosa. Namun demikian di sini peran pemberita Injil harus nurut apa yang didorong oleh Roh Kudus di dalam hatinya. Oleh karena itu, pemberita Injil harus pergi, ciptakan peluang. Ketika sudah menciptakan peluang, perlu ada langkah yang berani untuk mulai berbicara tentang Injil Yesus Kristus. Dan ketika Roh Kudus terus berbisik, berbicara di dalam hati, diikutinya. Dan ketika terus mengikuti, akan ada tindakan-tindakan supranatural yang dikerjakan oleh Tuhan, sehingga membawa pada mujizat. Dan ketika mujizat terjadi, jangan lupa orang itu harus diantar kepada Yesus Juru Selamat. Ketika ini terus kita lakukan, maka Tuhan akan memberikan kepercayaan dengan peluang demi peluang akan diberikan, dan semuanya itu
akan membawa sukacita, motivasi yang baru dalam kehidupan kita untuk terus setia mengabdi dalam pemberitaan Injil. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah setiap kebenaran firman-Mu yang sudah hamba-Mu uraikan, Roh-Mu berkarya, memberkati setiap hati, telinga yang telah mendengarnya, dan biarlah ini memberikan motivasi kepada kami sebagai murid-Mu, sebagai saksi, sebagai pemberita Injil-Mu, di mana kami memiliki tanggung jawab untuk membuka peluang untuk pemberitaan Injil dan melihat kebutuhan orang dan melangkah di dalam kuasa nama Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.